pembahasan kita pahami dulu apa sih itu rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme adalah aliran filsafat pendidikan yang memandang pendidikan adalah sarana untuk membangun dan memperbaiki masyarakat. Nah, aliran ini juga menekankan bahwa sekolah itu bukan hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kesadaran peserta didik terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai masalah hal sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekonstruksionalisme itu adalah sebuah perubahan. Nah, sebaliknya perennialisme yaitu aliran filsafat pendidikan yang berpegang pada nilai-nilai kebenaran yang bersifat abadi dan kekal. Jadi, berdasarkan pemikiran dalam buku Wawasan Pendidikan karya Suparlan dan Soehartono, masalah utama dalam dunia pendidikan yaitu ketidaksiapan pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan masyarakat modern. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Nah, menurut uraian dalam buku ini, masalah tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, pendidikan masih bersifat konservatif, yaitu sistem pendidikan masih mempertahankan tradisi lama daripada merespon kebutuhan masyarakat. Akibatnya sekolah bisa tertinggal dari perkembangan zaman. Yang kedua, ada kurikulum yang belum diarahkan pada pemecahan masalah sosial. Buku ini juga menjelaskan bahwa kurikulum seringkali hanya berisi pengetahuan teoritis. Padahal masyarakat membutuhkan lulusan yang memiliki kemampuan menghadapi realitas sosial. Nah, merujuk pada konsep rekonstruksionalisme dan penjelasan buku Wawasan Pendidikan, solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, ada mengubah kurikulum menjadi berbasis masalah sosial. Nah, peserta didik itu harus diajak memahami isu-isu nyata di lingkungan seperti budaya, ekonomi, dan perubahan sosial modern. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan harus mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan masyarakat. Yang kedua, ada mengaktifkan peserta didik melalui pembelajaran berpikir kritis dan kreatif. Guru perlu menerapkan model pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir, bukan sekedar menghafal. Contohnya seperti diskusi, proyek sosial, pengamatan lapangan, dan pemecahan masalah. Nah, terkait masalah perennialisme. Dalam dunia pendidikan modern saat ini, terdapat dua masalah utama. Yang pertama, pendidikan kehilangan pegangan nilai yang tetap universal. Pendidikan terlalu mengikuti perubahan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga meninggalkan nilai-nilai dasar yang harusnya menjadi fondasi. Jadi akibatnya tuh pendidikan tidak lagi memiliki arah yang jelas dalam membentuk karakter dan kemampuan berpikir mendalam. Yang kedua, ada pendidikan terlalu berpengaruh oleh gaya progresivisme. Nah, yaitu progresivisme yang menekankan kebaruan atau perubahan dan fleksibilitas. Hal ini tuh membuat pendidikan kehilangan stabilitas nilai yang telah teruji dan mulai mengabaikan warisan budaya masa lalu. Kenapa sih masalah ini bisa terjadi? Nah, berdasarkan materi bagian perennialisme dari buku, ada beberapa penyebab masalahnya, yaitu yang pertama ada nilai-nilai masa lalu yang bersifat universal tidak lagi dijadikan acuan. Yang kedua, pendidikan modern terlalu dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Nah, hal ini tuh dianggap berbahaya menurut aliran perennialisme, sebab perubahan yang terlalu cepat membuat pendidikan kehilangan esensi kebenaran hakiki. Jadi, gimana sih solusi menghadapi masalah ini menurut perennialisme? Nah, yaitu yang pertama, kembali pada nilai universal yang telah teruji sepanjang zaman. Kebenaran hakiki harus dijadikan dasar pendidikan. Nilai ini bersifat tetap, tidak berubah, dan berlaku umum sepanjang sejarah.
Yang kedua, pendidikan berfokus pada latihan intelektual. Nah, melalui intelektual, siswa dilatih berpikir mendalam, logis, kritis, sesuai dengan ajaran filsuf klasik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.